Jakarta yang secara ambisius mendeklarasikan program Smart City sejak 2014, diluncurkan dan diresmikan sebagai terobosan untuk menciptakan DKI Jakarta menjadi kota yang lebih baik, inovatif dan kreatif, khususnya pada pengelolaan pemerintahan. Dapat kita ketahui bahwa saat ini perkembangan teknologi sangat masif dan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Maka dari itu, dalam konsep Smart City yang ditawarkan pemerintah Provinsi DKI, Jakarta bukan hanya dilaksanakan dan diterapkan sebagai suatu perangkat saja, tetapi akan menjadi sistem atau tatanan baru. Adapun konsep Smart City yang dimaksud adalah konsep yang mengatur tatanan kota pintar yang berbasis pada pelayanan, sehingga pemerintahan dapat bersifat transparan dan dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi secara tepat, cepat, dan mudah diakses dengan tanpa batasan lokasi dan waktu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan konsep Smart City membawa 6 pilar utama. Pilar pertama, Smart Governance, yang merupakan kerangka berpikir pada suatu penyelenggaraan sistem pemerintahan yang membangun dengan menerapkan prinsip supremasi hukum, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, kemanusiaan, dan akuntabilitas. Dapat diketahui bahwa keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah terbentuknya good governance. Pilar kedua, Smart People, merupakan penyelenggaraan dan sistem pemerintahan guna mempermudah masyarakat dalam mendapatkan modal dan pelatihan-pelatihan khusus dalam usaha dan meningkatkan kemampuan maupun kualitas keterampilan dari masyarakat untuk membangun dan mengembangkan usaha. Pilar ketiga, Smart Economy, adalah bagaimana usaha pemerintah untuk menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas berkaitan dengan kewirausahaan, semangat berinovasi dan menciptakan persaingan usaha baru guna peningkatan persaingan pada pasar usaha. Pilar keempat, Smart Mobility, adalah konsep pengelolaan infrastruktur dan transportasi kota oleh pemerintah dan pihak swasta secara kolaboratif, sehingga mampu menjadi suatu sistem pengelolaan terpadu, terintegrasi, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan golongan. Pilar kelima, Smart Environment, adalah konsep perencanaan dan pengelolaan lingkungan pintar dalam peningkatan manajemen sumber daya yang menawarkan kenyamanan, keberlangsungan sumber daya, keindahan baik fisik maupun non-fisik, serta menciptakan lingkungan kota yang bersih, tertata, serta aman bagi masyarakat. Pilar keenam, Smart Living, yang merupakan konsep perencanaan dan pengelolaan kota dalam mewujudkan kota yang layak huni dan sehat bagi seluruh masyarakat. Kendala utama dalam penerapan Smart City untuk pelayanan publik adalah hambatan terbesar mewujudkan pelayanan publik yang cerdas di Indonesia. Seringkali bukan masalah ketiadaan anggaran atau teknologi, melainkan masalah organisasional dan politis yang berakar dalam. Hambatan manajemen dan organisasi pada proyek digital seringkali gagal karena ego sektoral dan resistensi terhadap perubahan. Kurangnya penyelarasan antara tujuan strategis organisasi dengan implementasi teknologi menyebabkan banyak aplikasi publik yang tumpang tindih namun tidak fungsional. Berdasarkan peringatan dari Jane Fontaine dalam Helberg dan kawan-kawan, terdapat risiko besar di mana pemerintah terjebak dalam melayani pelanggan pilihan atau preferred customers, yakni kelompok elit yang melek teknologi. Jika fokus pelayanan hanya diarahkan pada kelompok ini, Smart City justru akan memperdalam jurang ketimpangan sosial. Hal ini menghalangi secara langsung pencapaian dari third order outcomes, yaitu inklusi sosial yang nyata. Seringkali fragmentasi kebijakan aturan hukum yang kaku membentur inovasi. Birokrasi kita lebih sering mencari aman secara administratif daripada unggul secara nilai publik, sehingga integrasi data lintas lembaga tetap menjadi mitos yang sulit dijangkau. Terdapat solusi strategis menuju model Smart City yang inklusif dan partisipatif. Untuk memecahkan kebuntuan, Indonesia harus bergeser dari sekadar membangun infrastruktur menuju pembangunan kapasitas inovasi yang berbasis pada public value. Kendala utama perlu mengadopsi mekanisme tata kelola sosial yang adaptif, sehingga keberhasilan bukan hanya karena regulasi yang kaku, melainkan karena keterikatan sosial dan mekanisme tata kelola informal yang memungkinkan kolaborasi lintas sektor berjalan secara organik.
Integrasi kebijakan multilevel pemerintah harus menyelaraskan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah untuk menghindari regulasi yang tumpang tindih. Inovasi payung hukum harus diberikan secara adaptif agar memberikan ruang bagi diskresi yang terukur demi kepentingan publik. Keberhasilan juga harus diukur melalui 3 tingkatan hasil menurut Rodriguez and Meyer. Yang pertama adalah efisiensi internal. Smart City harus menghasilkan perubahan organisasi, penghematan biaya, dan kesiapan birokrasi. Indonesia saat ini masih terjebak pada tahap ini. Yang kedua adalah citizen-centric, berupa perubahan posisi pemerintah yang melayani dan partisipatif, menempatkan warga sebagai subjek bukan objek. Yang ketiga adalah perbaikan kota yang nyata. Smart City harus memberikan dampak jangka panjang berupa pertumbuhan ekonomi inklusif, kelestarian ekologis, dan harmoni sosial di mana kelompok proletariat memiliki akses yang setara dengan elit. Integrasi kebijakan tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan strategi copy-paste dari luar negeri. Setiap kota harus mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan situasi dan konfigurasi organisasinya sendiri. Masa depan pelayanan publik kita menuntut kepemimpinan politik yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial yang mendalam. Keberlanjutan transformasi digital di Indonesia hanya dapat dijamin jika infrastruktur digital yang canggih mampu bersimbiosis dengan kebijakan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada penciptaan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.